Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Dinata dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sangat senang karena dapat berbincang langsung dengan narasumber yang telah meraih berbagai prestasi selama masa perkuliahan. Terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan cerita inspiratif. Sebelum kita memulai ke wawancara, saya persilahkan narasumber memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Alia untuk waktunya dan juga kesempatannya, sudah memberikan kesempatannya ini untuk berbincang-bincang bersama terkait dengan untuk memenuhi mata kuliah juga ya. Jadi yang elok itu budi, yang tidak itu bahasa. Perkenalkan, nama saya Trian Budi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Unsur Lampung yang saat ini sedang menduduki semester 4. Terima kasih atas perkenalannya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, selama masa kuliah, kakak berhasil meraih berbagai prestasi di bidang kepemimpinan, teknologi, sosial, dan kebahasaan. Bagaimana perjalanan yang mengantarkan kakak hingga mencapai prestasi-prestasi tersebut? Baik, terima kasih. Kalau kita bertanya tentang perjalanan, sebenarnya rencana aku di perkuliahan ini aku ingin menjadi mahasiswa yang kumpul-kumpul nih, kuliah pulang. Kalau dari Alia sendiri gimana? Masih mencoba-coba sih. Mencoba. Namun ketika di awal-awal itu ternyata berbeda dari yang aku pikirkan. Ketika di awal masa sudah menjadi peserta terbaik pada saat itu, memberikan pidato mahasiswa juga dan lain sebagainya. Maka dari itu saya tertantang. Kalau saya hanya menjadi mahasiswa kumpul-kumpul sepertinya tidak pantas gitu ya. Jadi saya melanjutkan sebagai prestasi-prestasi saya di semester 1 saya sudah menjadi the most outstanding delegate di Festival Pelajar Unggulan. Lalu di semester 2 saya menjadi juara favorit di Sustainable Hub Influencer Bootcamp. Di semester 3 saya menjadi Google Student Ambassador dan di semester 4 menjadi kreator UNICEF Indonesia. Dan di semester selanjutnya pasti akan mendobrak lagi ya tentunya. Ya. Kita lanjut pertanyaan kedua. Dari seluruh prestasi yang pernah kakak raih, mana yang paling berkesan atau paling mengubah cara pandang kakak dan mengapa? Oke. Kalau untuk prestasi yang paling berkesan tentunya semuanya berkesan. Tetapi kalau untuk saya sendiri sebagai Google Student Ambassador itu adalah prestasi yang luar biasa. Karena di situ kita bukan hanya sebagai representasi dari universitas kita, namun juga representasi dari negara kita. Sebagai Google Student Ambassador itu ada jaringannya di beberapa negara lain. Ada Thailand, Vietnam, lalu ada Korea Utara, Korea Selatan. Kalau Korea Utara di bawah berarti. Korea Selatan, lalu ada Brazil, United Kingdom dan juga United States. Nah, di situ saya lebih aktif kepada internal, yaitu di Indonesia. Alhamdulillah dengan melalui kegiatan itu saya 4 kali naik pesawat gratis. Itu adalah suatu kebanggaan bagi saya pribadi karena dengan kontribusi kita tuh bisa kemana-mana. Naik pesawat itu sebenarnya tidak butuh biaya. Yang penting kita punya niat dan juga tekad yang kuat, seperti itu sih menurut aku. Kita lanjut. Apa motivasi terbesar yang membuat kakak aktif mengikuti berbagai program, kompetisi dan kegiatan di luar perkuliahan? Oke. Jadi menurut aku, as a student we have so many opportunities. If we not, kalau kita tidak mengambil opportunity ataupun kesempatan itu, ya kesempatan itu akan lenyap ataupun diambil oleh orang lain. Sedangkan kita sebenarnya pantas untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Maka dari itu manfaatkan selagi kita masih mempunyai kesempatan sebagai seorang mahasiswa, seperti itu. Sebagai Google Student Ambassador, kreator UNICEF Indonesia dan influencer favorit, bagaimana pengalaman tersebut membentuk kemampuan komunikasi dan kepemimpinan kakak? Oke, kalau dari komunikasi dan juga kepemimpinan tentunya kita dihadapkan dengan relasi. Dari relasi tersebutlah kita bertemu dengan jejaring-jejaring yang lainnya. Kita juga mengasah bagaimana komunikasi kita. Melalui Google Student Ambassador saya bertemu dengan pimpinan dari Google, bertemu dengan kreator Ibu Ira Amira yang mengajarkan tentang skripsi dan lain-lain. Di UNICEF saya belajar langsung dengan
dokter spesialis anak. Jadi kita belajar terkait dengan kesehatan. Sementara kita bukan dari mahasiswa kesehatan. Itu adalah suatu kesempatan yang luar biasa untuk kita ambil. Karena kita tidak bisa dapatkan ilmu-ilmu terkait dengan kesehatan tersebut di kampus kita. Bisa di kampus kita, namun di program studi yang lainnya, kayak gitu. Nah, selanjutnya sebagai influencer itu di Sustainable Hub, itu kita berjejaring juga dengan, kalau kamu dulu ingat ada mosi tidak percaya dengan DPR, tahu? Itu kan digaungkan oleh Ketua BEM UI pada saat itu adalah Kak Mani Margana Mahendra. Nah, beliau adalah fasilitator saya ataupun mentor saya di Sustainable Hub. Gitu sih. Keren. Pertanyaan selanjutnya, dalam proses meraih berbagai penghargaan tersebut, tantangan atau hambatan apa yang paling sulit kakak hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, kalau tantangan dan juga hambatannya mungkin sama seperti mahasiswa lainnya, yaitu adalah insecurity dan juga tidak percaya diri. Karena kita seringkali membatasi diri kita itu adalah mindset kita ataupun pola pikir kita. Kalau kita terus-terusan berpikir bahwasanya kita tidak bisa, ya selamanya kita akan tidak bisa. Namun ketika kita sudah berani mencoba satu hal, maka kita akan keterusan selanjutnya dan selanjutnya, seperti itu sih. Menurut kakak, keterampilan apa yang paling penting untuk dimiliki mahasiswa agar dapat berprestasi di berbagai bidang seperti yang kakak lakukan saat ini? Oke, kalau keterampilan, setiap mahasiswa tentunya memiliki keterampilannya masing-masing. Namun setidaknya menurut saya perlu ada dua keterampilan dasar yang kita harus punya. Yang pertama itu adalah bicara publik atau kita biasa menyebutnya dengan public speaking. Yang kedua adalah skill editing, karena skill editing itu penting banget. Kalau kita di Google, di UNICEF ataupun di IYCBC, kebetulan aku juga IYCBC itu bekerja sama dengan PKJS Universitas Indonesia, yang mana seluruh kegiatanku itu adalah bergantung kepada media sosialku. Jadi banyak kegiatan-kegiatan itu minimal followers 1000 atau 5.000 atau berapa, itu kita perlu untuk menggapai itu dengan cara kita mempelajari editing terlebih dahulu, skill editing, supaya banyak peluang yang terbuka. Bagaimana cara kakak membagi waktu antara kuliah, organisasi, pengembangan diri, dan berbagai kegiatan prestasi sehingga semua dapat berjalan dengan baik? Kalau pertanyaan itu sudah dijawab dari kita sebagai seorang mahasiswa Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu kita memiliki yang namanya 3T. Yang pertama adalah taat beribadah, yang kedua taat bersekolah, dan yang ketiga adalah taat berorganisasi. Jangan diputar-putar ya. Jadi kita harus memprioritaskan yang pertama ibadah kita terlebih dahulu, yang kedua sekolah kita ataupun perkuliahan kita, dan yang terakhir itu adalah organisasi. Kita mengembangkan diri di situ. Kalau terkait dengan bagaimana time management, sebenarnya aku pun masih belajar. Karena ketika aku bertemu dengan teman-teman yang lain, aku sadar ternyata time management aku itu masih buruk dan mereka banyak yang lebih bagus. Di Google Student Ambassador ini aku pernah bertemu dengan satu orang, dia itu kuliah sambil kerja dan kuliahnya itu double degree di dua universitas yang berbeda, di BINUS dan juga di Cakrawala, dengan banyak sebenarnya, tidak hanya satu, ada dua malah. Jadi mereka ini entah bagaimana cara membagi waktunya, dan ya bisa dilihat dari pola pikir mereka dan juga mindset mereka. Baik, sebagai duta bahasa Provinsi Lampung dan sosok yang aktif di dunia digital, bagaimana pandangan kakak mengenai peran generasi muda dalam menjaga bahasa Indonesia sekaligus mengikuti perkembangan zaman? Oke, ini sebenarnya nanti kita di semester 3 pun akan, ataupun semester 4 kita akan bertemu dengan mata kuliah yang namanya sosiolinguistik. Bagaimana bahasa itu berkembang di masyarakat. Kamu tahu belum kalau ada wacana bahwasanya bahasa Lampung ini akan dibagi menjadi dua suku. Jadi kalau sebelumnya kita mengetahui Lampung A dan Lampung O, nanti bisa jadi akan dibagi dua suku. Pun Lampung bisa menjadi 3 suku. Satu lagi adalah suku Mesuji. Namun masih dalam penelitian. Nah, untuk bagaimana pandangannya, kita kembali kepada 3 terabang bahasa. Prioritize our Indonesian language, preserve our local language, and mastering in
foreign language. Artinya kita harus memprioritaskan bahasa Indonesia kita terlebih dahulu, lalu melestarikan bahasa daerah dan juga menguasai bahasa asing. Dari pengalaman kakak bekerja sama dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional, pelajaran apa yang paling berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Pelajaran paling berharga dari kerjasama itu adalah tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dari orang lain. Karena kalau kita sudah sekali merusak kepercayaan dari orang lain, maka kedepannya kita tidak akan digunakan lagi di masyarakat ataupun di organisasi tersebut. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan orang lain terhadap diri kita, seperti itu. Baik. Apakah pernah mengalami kegagalan atau penolakan sebelum meraih prestasi-prestasi tersebut? Jika pernah, bagaimana pengalaman itu membentuk diri kakak saat ini? Kalau gagal tentunya sudah hal yang biasa ya, saya sudah sering gagal. Dan ketika kegagalan itu, saya ingat dengan satu kalimat bahwasanya kita semua punya 24 jam dalam satu hari. Kalau kita habiskan satu hari untuk menangis dan meratapi kegagalan, maka 23 jam yang lainnya akan hilang dan tidak bermakna. Maka dari itu kita boleh bersedih, kita boleh menangis, namun jangan merenung terlalu dalam, jangan terlalu berlama-lama untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Menurut kakak, apa perbedaan antara mahasiswa yang hanya memiliki potensi dengan mahasiswa yang mampu mengubah potensinya menjadi prestasi nyata? Kalau kita punya potensi dan kita tidak mengolahnya menjadi realita ataupun implementasi nyata, maka ya kita tidak akan terlihat siapa sih kita. Kalau kita hanya punya potensi, kita punya IQ yang tinggi ataupun kita punya kapabilitas, tetapi kita tidak menunjukkan hal itu, kita tidak merealisasikan hal itu, maka perlahan potensi itu akan surut dan hilang dengan sendirinya. Apa pesan dan saran yang ingin kakak berikan kepada mahasiswa yang ingin berprestasi tetapi masih merasa kurang percaya diri untuk memulainya? Kalau kurang percaya diri itu sebenarnya kembali pada diri sendiri ya. Jadi aku pun sering kali masih kurang percaya diri. Tapi be yourself and build yourself. Be yourself adalah menjadi diri kamu sendiri. Jangan karena kamu sedang bersama orang lain maka kamu kehilangan jati diri kamu sendiri, tapi tetaplah menjadi diri kamu sendiri dan build yourself atau bangun diri kamu sendiri. Kalau kamu merasa kamu belum kompeten, kamu belum sesuai, maka ya sesuaikan. Kita bisa membangun diri kita dengan mau belajar ataupun berelasi dan mencari dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jika diberi kesempatan kembali ke awal masa kuliah, adakah hal yang ingin kakak lakukan secara berbeda untuk pengembangan diri dan prestasi kakak? Sepertinya tidak. Saya bersyukur saya sudah ada di titik ini dan saya menikmati proses saya. Apa cita-cita atau target yang ingin kakak capai setelah berbagai pencapaian yang telah diraih selama kuliah? Kalau terkait dengan cita-cita, kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia mungkin langsung tertuju kepada menjadi guru. Tetapi bagi saya tidak. Kita punya peluang kita belajar terkait dengan BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan dari situ saya ingin menjadi seorang pengajar BIPA. Karena beberapa kali juga bertemu dengan para pengajar BIPA yang mengajar di Portugal, yang mengajar di Spanyol, dan negara-negara lain. Dan kalau kita melihat bahwasanya gaji guru itu kecil, itu guru di Indonesia. Kita bisa menjadi guru di luar negeri dengan menjadi pengajar BIPA itu. Baik. Terima kasih atas jawaban dan pengalaman yang telah kakak bagikan. Sebelum saya mengakhiri wawancara ini, apakah ada pesan atau motivasi yang ingin kakak sampaikan kepada para mahasiswa dan pendengar yang sedang menyimak wawancara ini? Jadi motivasinya itu kembali pada diri kalian masing-masing. Kalian boleh menjadi mahasiswa yang aktif, kalian boleh menjadi mahasiswa pasif. Tapi selalu ingat bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini akan kita petik di kemudian hari. Terima kasih.
Terima kasih Kakak atas pesan dan motivasi yang telah disampaikan. Semoga pesan tersebut dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Khususnya mahasiswa yang sedang berproses mengembangkan potensi diri dan meraih prestasinya. Dengan demikian, wawancara kita pada hari ini telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Tri yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan inspirasi bersama kami. Semoga pengalaman yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan memotivasi banyak orang, khususnya mahasiswa. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama wawancara berlangsung. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.